Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuliana Rahayu, NIM 35221048 dari IE 22C8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Metode New 7 Tools untuk meningkatkan kualitas produksi pada pabrik makanan, dalam kurung studi kasus PT RB Food Manufacture Indonesia. Di sini latar belakangnya, yang pertama, dalam industri makanan, kualitas produk menjadi salah satu faktor penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepercayaan konsumen. PT RB Food Manufacture Indonesia sebagai produsen makanan dituntut untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, kenyataannya perusahaan ini masih menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi, seperti tingginya jumlah produk cacat dan ketidaksesuaian dengan standar kualitas. Masalah-masalah ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan menurunkan daya saing di pasar. Untuk mengatasi masalah tersebut, mengimplementasikan metode New 7 Tools adalah langkah tepat sebagai upaya perbaikan kualitas produksi. Selanjutnya, di sini adalah landasan teori. Kualitas produk merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan, terutama bagi perusahaan manufaktur makanan seperti PT RB Food Manufacture Indonesia. Kualitas produk tidak hanya mencakup aspek rasa dan penampilan produk, tetapi juga keamanan dan kesehatan bagi konsumen. Menurut Juran tahun 1999, kualitas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Produk yang berkualitas adalah produk yang memenuhi standar yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan konsumen. Di industri makanan, kualitas mencakup berbagai elemen. Di sini yang tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan metode New 7 Tools. Metode New 7 Tools merupakan sekumpulan alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempermatriks prioritization, memperbaiki kualitas dalam suatu proses produksi. Metode ini sangat berguna untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks dan untuk menemukan akar penyebab masalah yang tidak selalu terlihat secara langsung. Berikut adalah 7 alat yang termasuk dalam metode ini. Yang pertama ada diagram sebab akibat atau yang sering didengar yaitu fishbone diagram. Yang kedua itu diagram Pareto. Yang ketiga diagram pemetaan alur proses atau proses flowchart. Yang keempat diagram distribusi. Yang kelima grafik kontrol. Selanjutnya histogram dan terakhir matrix prioritization. Dalam jenis penelitian ini dalam jenis penelitian deskriptif dan analitik yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan kualitas produksi di PT RB Food Manufacture Indonesia serta mencari solusi melalui penerapan metode New 7 Tools. Dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian analitik, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan terakhir studi kasus. Nah, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, wawancara atau interview. Nah, dalam wawancara interview ini pihak-pihak yang diwawancarai seperti manajer produksi, staf pengendalian kualitas, dan pekerja produksi. Nah, yang selanjutnya observasi langsung atau direct observation yang dilakukan di PT RB Food Manufacture Indonesia. Dokumentasi yang kedua, kuesioner. Nah, kuesioner ini akan dibagikan kepada sejumlah karyawan di bagian produksi dan pengendalian kualitas untuk mendapatkan pandangan lebih luas mengenai persepsi mereka terhadap proses produksi dan kualitas produk. Dan terakhir, analisis data kecacatan produk. Nah, dan ini tahapan penelitian atau flowchart penelitian. Yang pertama itu identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini kita menentukan masalah dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya penyusunan rumusan masalah. Selanjutnya lagi penentuan tujuan penelitian. Selanjutnya lagi penyusunan batasan masalah.
Lalu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Selanjutnya ada pengelolaan dan analisis data. Selanjutnya lagi penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya lagi penyusunan laporan akhir. Dan terakhir yaitu penyampaian laporan ke pihak perusahaan. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.